Shalom. Halo, Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat ketemu kembali di dalam Estafet Morning Spirit ini. Haleluya. Kita bisa Pagi bersama-sama semuanya. bergabung. Pagi, pagi Bu Santi, Bu Tabita, Pak Yos. Pak Pagi. Glenn, selamat pagi. Ibu Tabita sudah Pak datang. Adam, selamat pagi. Bu Tabita, Pak Sama-sama Pagi, Yos. datang kepada Tuhan. Ya, Kita mau sama-sama. menyembah Tuhan. Shalom. Kita mau Shalom Pak Adi, Pak Wid. Shalom, Pak Adi. Halo Pak Adi. mari Pagi. kita katakan Selamat pagi, Ibu Santi. Pagi juga Pak Adi. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita sembah, dia katakan ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, betapa Engkau sungguh dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan,
sepanjang setiamu. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya, tak terselami pikiran. Ku sembah Kau Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Saya kembalikan kepada Bro Adam sekaligus pagi hari ini untuk menyampaikan sharing kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami terus dapat berkumpul di Morning Spirit. Kiranya Engkau selalu memberikan kami sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih atas istirahat yang Kau berikan kepada kami Tuhan di malam hari. Kiranya pada pagi hari ini Tuhan kami dapat melakukan berjalan dengan aktivitas kami yang bersemangat Tuhan, yang baik. Kau tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan dengan kuat kuasa dari Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera daripada-Mu saja Tuhan yang ada sama kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar saya ingin menyampaikan atau men-sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang saya sharingkan semua datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Semuanya bisa dilewati. Amin. Amin. Suara saya kurang Betul sekali. Semuanya dapat dilewati, tapi pada saat kita berada di dalam suatu pergumulan atau masalah, kadang tuh kita juga ada perasaan tuh yang gimana ya? Aduh, mungkin sedikit khawatir. Apa sih namanya? Saya juga nggak ngerti gitu. Nah, pada pagi hari ini saya mau membagikan dari Kitab Amsal nih, di mana Kitab Amsal itu kan kalau kita tahu berasal dari kata-kata yang banyak hikmatnya nih di bangsa Israel kuno. Nah, Kitab Amsal ini kan pada mulanya terbentuk dari ucapan-ucapan hikmat yang diucapkan oleh orang-orang bijak di Israel dan diteruskan dari generasi kepada generasi yang berikutnya dengan tujuan mewujudkan dan menanamkan hikmat sebagai kualitas dan prinsip kehidupan. Kenapa saya ngambil Kitab Amsal? Karena kitab ini mengandung banyak macam gaya sastra yang pertama, tetapi yang paling umum adalah pernyataannya tuh yang padat dan ringkas tentang sikap hidup atau kebenaran umum yang menengahkan apa yang baik, apa yang buruk, dan berisi pengajaran. Nah, beberapa minggu lalu mungkin Pak Yos sudah memberikan saya jadwal untuk share di Spirit Pagi, tapi saya menggantinya sama Pak Yos. Kenapa? Karena minggu lalu itu benar-benar minggu yang sangat amat berat sekali buat saya. Nah, saya mau mengambil dari Amsal 18 ayat 14 yang berbunyi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, kalau kita lihat di Kitab Amsal ini kan kita benar-benar perlu hikmat gitu, perlu hikmat yang luar biasa gitu. Maksudnya apa ya? Orang yang bersemangat dengan dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, di terjemahan lain saya dapati berkata,
seperti ini. Jiwa manusia dapat bertahan dalam sakit. Tetapi roh yang hancur, siapa yang tahan? Nah, berarti di dalam diri kita itu kan terdapat roh, jiwa, dan tubuh. Seperti yang di Amsal 18 ayat 14 itu berkata, di terjemahan lain itu jiwa manusia dapat bertahan dalam sakit. Tetapi roh yang hancur, siapa yang tahan? Nah, ternyata seringkali ketika kita mendapatkan pergumulan atau permasalahan di dalam hidup, kita merasa sakit hati, stres, bahkan sampai depresi. Makanya banyak sekali di luar sana atau di berita atau di sosial media, orang-orang yang stres, yang depresi dengan permasalahan hidup, itu banyak yang akhirnya menyelesaikan hidupnya. Dia bunuh diri, apalagi orang-orang muda ya, kebanyakan ya, orang-orang bisnis. Karena saking beratnya permasalahan mereka gitu. Nah, hadapi di minggu lalu itu berat sekali. Makanya saya bilang sama Pak Yos, saya ganti deh sharingnya. Karena apa? Ternyata jiwa saya itu tuh menutupi roh yang berasal dari Allah. Itu saya rasakan gitu. Saya tuh minggu lalu tuh mengalami suatu tahap yang hampir ya stres ya mungkin ya, belum depresi. Di mana saya di saat-saat pandemi seperti ini, keadaan lagi sedikit perlu perjuangan dalam ekonomi, tapi saya harus kehilangan uang gitu. Dan saya ingat beberapa tahun lalu, sekitar 6-7 tahun lalu, saya juga mengalami depresi di mana saya ketipu sama orang sampai ratusan juta. Itu saya memerlukan 1 bulan untuk pulih. Benar-benar saya tuh tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, kemarin itu akhirnya saya juga sempat kaget, stres gitu. Kok seperti ini ya? Sampai istri saya tuh bilang, ya udah coba cara ini, cara itu, ini segala macam. Cuman di situ saya bilang ke istri saya, udahlah kita nggak usah pakai cara kita lah. Mungkin memang ini jalannya Tuhan. Walaupun terkadang berat, saya menghadapinya berat. Sampai saya tuh bilang sama istri saya, ya kamu enak ngomong seperti itu gitu. Saya kan kepala rumah tangga, di mana saya harus memikirkan pertama menghidupi keluarga, anak-anak sekolah, belum pekerjaan saya, bisnis saya. Gitu. Itu rasanya berat sekali gitu kalau kita menghadapinya sendiri. Makanya Jumat kemarin kan saya sempat sedikit bersaksi ya, di mana saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti ini. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, terpintas, saya bilang gini, udah deh, aku pada saat itu saya lagi mau main badminton, mau pergi. Saking hari Senin tuh, saking mumetnya kepala, saya mau main badminton, saya pergi. Saya bilang sama istri saya, dalam keadaan marah gitu. Udah deh, mendingan aku pergi badminton, ngilangin stres. Nanti di jalan, saya naik motor, saya tabrakin aja diri saya. Biar saya mati gitu. Karena saking tertekannya hidup saya. Gitu. Supaya asuransi saya keluar. Kan kalau kita ikut asuransi jiwa kan ada polis yang akan keluar kan. Kalau kita kecelakaan atau apa. Sampai terpikir seperti itu, coba bayangkan. Nah ternyata begitu saya dapat di dalam Amsal ini, yang berkata di Amsal 18 ayat 14 itu, jiwa manusia dapat bertahan dalam sakit. Itu jiwa, ternyata jiwa itu, jiwa kita,
itu dapat bertahan dalam sakit. Kayak saya sekarang ternyata, oh yang saya rasakan itu ternyata jiwa saya, bukan roh saya. Kalau roh saya hancur, mungkin saya udah bunuh diri kali, udah nggak ada kali di sini. Nah, seringkali orang yang dalam pergumulan itu berpikir stres segala macam, itu dipikir tuh rohnya tuh yang wah udah nggak kuat deh. Ternyata itu bukan roh, itu jiwa. Di mana iblis itu selalu menghancurkan atau menghantam itu jiwa kita, bukan roh kita. Iblis itu tidak pernah menyentuh roh kita. Tidak bisa iblis itu sebenarnya menyentuh roh kita. Kenapa? Karena roh kita itu berasal dari Allah. Seperti di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di mana ternyata roh itu di dalam tubuh kita, itu yang roh berasal dari Allah itu harusnya lebih besar dibandingkan jiwa kita. Makanya setan itu, iblis itu selalu mempengaruhi jiwa kita. Pikiran kita yang selalu dipikir, yang selalu diambil gitu. Karena iblis itu sudah tahu kan, waktu Yesus mati di kayu salib, iblis itu udah tahu kalau dia tuh kalah gitu. Sebenarnya udah tahu, udah nyerah gitu. Tetapi iblis tidak akan tinggal diam. Dia selalu mempengaruhi jiwa-jiwa kita. Di mana akhirnya jiwa kita berpikiran yang mempengaruhi roh kita. Nah, puji Tuhannya saya minggu lalu, Prabu datang ke Hope, diundang sama Bu Lisa. Di situ saya melihat Pak Acong yang duduk di kursi roda, yang sebelumnya saya lihat baik-baik saja, naik motor, bahkan saya suka godain Pak Acong kalau ketemu di Jalan Pamulang 2, di depannya ada Pak Acong naik motor, saya naik mobil, saya klaksonin, dia marah-marah gitu kan, begitu lihat, Pak Glenn gitu kan. Nah, kemarin pas saya datang tuh, ternyata Pak Acong lagi kena stroke gitu. Di situ saya akhirnya dikuatkan. Gimana seorang Pak Acong yang duduk di kursi roda, yang sebelumnya dapat melakukan aktivitas segalanya, sekarang harus duduk di kursi roda, dan dia bersaksi di situ. Susah, saya BAB aja susah, merepotkan orang segala macam, mandi, merepotkan orang, sampai saya jalan ke rumah Bu Lisa, merepotkan orang, dia bilang seperti itu. Di situ saya langsung seperti tertusuk gitu. Gila ya, ternyata pergumulan saya itu nggak ada apa-apanya ya, gitu, dibandingkan Pak Acong. Dan sebenarnya pada hari Rabu itu saya mau menyaksikan ini, mau bersaksi ini, cuman saya tahan enggak deh. Nah, ternyata yang Pak Awit juga sempat bilang, jiwa itu ternyata, jiwa kan berasal dari dunia, di mana semua hal-hal dunia yang dipikirkan itu dari jiwa, bukan dari roh. Seperti saya kehilangan, Bu Erni mungkin kehilangan handphone pada saat itu ya sempat ada sedikit rasa gimana, cuman ya udahlah, yang penting kontak-kontaknya itu kan yang berharga gitu. Kalau handphone mungkin bisa dibeli lagi. Sama halnya seperti saya, kehilangan yang pada saat ini kita lagi benar-benar safe, susah sekali untuk mendapatkannya, sehingga kita harus memikirkan 2 kali untuk menggunakan uang, dan ternyata harus loss gitu, puluhan juta, dan itu saya langsung kayak belum anak bayar sekolah segala macam, dan ternyata itu hal-hal dunia yang kita sebut itu mamon gitu. Nah, inilah akhirnya saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih, di mana kalau kita memang ada di dalam suatu komunitas, kelompok yang benar, akhirnya saya semua dapat melewati itu gitu. Hati saya, walaupun jiwa saya mungkin ada sedikit, sekitar ya mungkin 25% masih rasa gimana ya hati saya, tapi 75% tuh roh saya itu ya udahlah, memang ini jalannya Tuhan. Ya udah, saya terima aja. Toh Tuhan juga kalau mau memberi ya pasti
luar biasa kok gitu, saya nggak usah takut gitu. Dan saya sebenarnya udah nggak takut, cuman saya juga mau sharingkan kenapa ya kok saat kita menghadapi masalah, kita mungkin merasa ya kita nggak takut, tapi terkadang jiwa kita tuh masih ada sedikit rasa apa ya, bukan khawatir juga, apa sih namanya, kayak nyesek gitu, gimana gitu, seperti itu. Nah, di sini sampai sini aja sharing saya pada pagi hari ini, bahwa saya semakin mengerti di mana di dalam Amsal 18 ayat 14 tadi, jiwa manusia dapat bertahan dalam sakit, tetapi roh yang hancur siapa yang tahan? Jangan sampai roh kita hancur, tetapi jiwa manusia itu pasti dapat bertahan, karena Tuhan memberikan cobaan-cobaannya tidak melampaui dengan kekuatan kita. Itu saja pada pagi hari ini yang saya sharingkan. Saya kembalikan kepada Pak Yosua. Haleluya. Suara saya kedengaran, Pak? Amin. Shalom. Kecil suaranya. Iya, Kecil. kecil. Shalom. Masih kecil ya? Halo. Iya. Masih. Kenapa Kecil. nih? Masih kecil kok, Yos. Kalau sekarang bagaimana? Wah, gede sekali sekarang. Sekarang gede. Iya, gede. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pagi hari ini pas banget ya juga dengan tema kita Morning Spirit. Nah, ternyata Bang Adam mengambil dari Amsal 18 ayat 14. Ya, Saudara, kalau Saudara pelajari dan Saudara ketahui, ayat Amsal 18 ayat 14 ini bagi orang Israel, orang Yahudi saat ini itu dianggap ayat yang ada menyebutkan kata corona di situ. Gitu ya. Maaf saya tidak jelaskan secara kata per kata, tapi bagi mereka saat ini ada satu rabi gitu yang mengajarkan, dan sekarang mereka tuh seperti gini, wah kita ketemu corona sekarang gitu, dan corona itu salah satunya seperti ada tertulis di dalam Amsal 18:14 itu yang mengatakan bahwa apa bunyinya tadi, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, kata penderitaannya itu kalau dalam bahasa Aramnya itu, kalau dibaca secara cepat itu, ini menurut referensi yang saya dapat ya, itu seperti corona bunyinya gitu. Nah, jadi waktu mereka ketemu, jadi maksud saya begini, bahwa ternyata kata semangat itu sangat penting. Selama kita masih sehat, itu kita bisa bersemangat, maka nanti pada waktu menghadapi kesulitan pun, semangat itu akan berfungsi seperti itu. Nah, terus yang kedua yang saya dapat referensinya bahwa orang seperti Bro Adam aja yang kita anggap kuat, ya kan? Tapi ternyata bisa mengalami persoalan-persoalan yang bisa menghancurkan jiwanya seperti itu. Nah, sama, saya percaya kita semua nih nggak ada yang luput, satu persatu ini nggak ada yang luput. Kita sekarang bisa seperti ini. Dulu juga saya pernah mengalami hal-hal yang seperti Bro Adam alami gitu ya. Dan saya khotbah, saya ngajar, tapi ketika saya menghadapi masalah yang berat seperti itu, saya sepertinya loyo, lemah gitu. Nah, di situ saya juga bersyukur ada istri yang mendampingi seperti itu ya, sehingga makanya firman Tuhan berkata berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Tapi saudara, maksudnya berdua bukan harus selalu suami istri. Nah, ini kita ini udah lebih dari berdua. Jadi komunitas seperti ini sangat penting sekali untuk kita bisa membangun semangat hidup. Nah, seperti yang saya tulis di sini, semangat hidup. Oke, baiklah. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ada kesaksian atau mau saling menguatkan satu dengan yang lain sebelum nanti kita akhiri. Silakan. Ada Bapak Ibu? Bisa ya, silakan Bu Lisa. Shalom, selamat pagi. Pagi. Bung Adam, khususnya nih untuk Bung Adam. Kalau ditipu itu
saya udah mengalami, Bung Adam. Ya mungkin sebagian orang gereja juga tahu lah, karena yang nipu itu juga sahabat saya banget gitu loh, Bung Adam. Kita kenal udah puluhan tahun gitu loh. Jadi ngajak investasi dari kecil, terus ya lumayan saya ajak teman-teman, akhirnya zong gitu loh. Itu mencapai 388 juta, Bang Adam. Yang ada uang saya sendiri sih nggak seberapa, yang banyak tuh uang teman-teman gitu loh. Dan teman-teman saya itu kan taunya kan saya, bukan mereka, bukan orang itu gitu loh. Jadi saya menghadapi itu waktu lagi awal-awal itu, Bung Adam, itu aduh bener-bener rasanya kayak rasanya bener kayak kata Bang Adam, mau mati gitu loh. Udahlah mati aja deh gitu loh, tinggalin semuanya gitu kan. Udah dari orang-orang diocehin gitu, dari keluarga sendiri, anak-anak pun juga tuh kan begitu kan gini makanya gini, ya, begitu loh Bang Adam. Pokoknya namanya kita keluarga pasti ada gimana ya gitu. Tapi akhirnya saya bercerita dengan gembala kita Pak Amos, terus saya dikasih kekuatan, dikasih ini, akhirnya puji Tuhan saya bisa melampaui semua itu, walaupun ya benar sakit hati lah atau apalah begini, tapi saya percaya dalam artian gini, orang ini sudah berusaha untuk memperbaiki gitu loh, untuk membayar gitu, walaupun sampai dia tuh dari orang yang punya segala-galanya gitu, mobil berbiji-biji, rumah berbiji-biji, akhirnya down habis sama sekali. Dan sekarang maaf, beliau sendiri tidak punya rumah dan hidupnya tuh minus banget gitu, sampai dia sekarang menjadi pembantu gitu loh. Maaf gitu ya, bukan ini ya. Tapi saya percaya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya memberkati orang itu. Saya bilang kalau memang masih rezeki saya, masih berkat saya, pasti akan dikembalikan, walaupun seberapapun, kecil gitu loh, dikit. Tapi puji Tuhan, maksudnya akhirnya saya bisa membayar dengan uang saya sendiri sedikit. Puji Tuhannya tuh ada beberapa teman-teman saya ini yang ikut saya itu tuh mengerti gitu bahwa itu bukan saya yang nipu gitu, dan mereka mengerti. Udah 3 tahun loh Bung Adam sampai sekarang, itu sudah hampir 100 jutaan deh yang saya lunasin gitu. Mereka ngerti, ya dibayar 500, 1 juta, pokoknya saya berusaha untuk memperbaiki hidup saya, jangan sampai sampai saya meninggal, sampai saya dipanggil Tuhan, saya masih meninggalkan ini gitu loh. Saya minta sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya mau memperbaiki nama baik saya mau tolong, saya bilang, Tuhan berikan waktu untuk saya bisa membereskan semua ini gitu loh. Kalau sudah selesai ya suka-suka Tuhan deh, mau dipanggil mau diapa ya terserah, tapi saya mohon, saya pengen membereskan ini dulu supaya nama saya, kalau saya tinggalkan, anak-anak saya juga bersih, semua bersih. Jadi jangan ada kata-kata tuh kan Bu Lisa tuh dulu punya utang sama saya begini gitu. Jadi saya berusaha seperti itu. Tetap semangat Bung Adam. Kita percaya kita pasti ada berkat tersendiri untuk kalau kita niat baik pasti ada jalannya, ada berkatnya. Makanya saya kalau punya uang lebih, misalnya dapat ya kayak kemarin Pak Isan dapat THR atau apa gini itu ada beberapa yang saya bayar sedikit gitu loh. Kalau memang lagi nggak ada ya saya juga bilang, oh lagi nggak ada, maaf gini. Tapi kalau saya berusaha untuk membayar walaupun cuma berapa ratus ribu gitu, berusaha sedikit demi sedikit saya membereskan. Jadi kita jangan putus asa Bung Adam. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang hebat. Pasti semuanya akan berlalu dengan baik, berlalu dengan ya pokoknya Tuhan akan membereskanlah semuanya itu. Kita tetap percaya bahwa kita ada berkat tersendiri untuk apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk kebaikan. Itu aja. Oke, terima kasih. Nah, intinya bahwa jangan sampai kita menggunakan hikmat diri sendiri ya. Nah, kita tetap harus mencari hikmat Tuhan seperti tadi Bro Adam sampaikan, karena kita selalu terpancing untuk menggunakan hikmat diri sendiri atau hikmat dunia. Nah, disinilah bagaimana kita bergantung pada hikmat
Tuhan gitu. Karena kata semangat itu, saudara, ternyata kata semangat itu juga mengandung unsur roh, ya, spirit, roh. Nah, jadi roh ini roh dari siapa? Semangat dari siapa, saudara? Semangat dunia ini apa semangat dari Tuhan? Itu penting sekali. Pak Uun, selamat pagi Pak Uun, terima kasih sudah hadir. Pak Uun mungkin mau memberikan komen ya bagaimana Amsal 18 ayat 14 ini. Ya, semangat itu sangat penting sehingga bisa menghadapi kesulitan. Atau yang lain silakan Pak Bu Farida, ada Bu Susanti, ada Bu Santi pengalaman juga kemarin ini ya. Mungkin sedikit mau dibagikan bagaimana Bu Santi menghadapi masa-masa sulit tapi ada semangat yang dari Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yus. Ya. Waktunya. Ini udah saya alami. Mungkin beberapa lalu itu sudah saya Ceritakan. saksikan ya yang tentang ceritakan itu. Memang berat sekali apa yang kita alami. Itulah kita punya komunitas yang bisa menguatkan. Terus kita keluarga juga. Kadang-kadang jangan sampai, kalau saya sampai sedetik ini anak-anak sama keluarga saya itu adik-adik, saya nggak mau kasih tahu mereka karena saya nggak mau mereka menjadi beban juga pikiran. Itu udah kesalahan kita ya, kita yang udah salah, nggak bisa memanage keuangan yang udah Tuhan kasih. Jadi saya selalu berdoa dan berdoa, minta roh saya ini, jiwa saya ini jangan sampai keluar jalur. Memang benar, aduh, itu nggak sedikit ya, nggak sedikit ya istilahnya. Bagi saya seorang single parent itu besar banget. Itu pun warisan dari suami gitu loh. Itu untuk masa depan saya, entah sampai kapan Tuhan panggil saya. Itu bukan saya utangin loh. Karena saya melihat orang-orang itu punya semangat mau kerja, mau menghidupi keluarganya. Ini masa depan mereka itu ya, supaya bisa mereka jangan seperti yang lain gitu loh. Biar mereka bisa hidup, biar mereka bisa berkarya. Itu. Tapi ya itulah manusia ya, manusia namanya ya, udah kita kasih, udah kita ini, malah dia menusuk kita lagi gitu. Memang itu mah soal uang mah memang benar-benar lah Pak Yos, udah nggak bisa dibilang ya, soal uang mah semua juga begitu. Itulah kesaksian, kalau mau disebutin aduh panjang sekali Pak Yos. Amin, sampai amin, saat amin. ini pun kalau iya, puji Tuhan lah ya, semoga kita semua bisa kuat dengan keadaan mamon ini. Kita bisa ini. Terima kasih Pak Yos, Tuhan berkati. Amin, puji Tuhan. Bukan hanya mamon ya, penyakit juga dan lain sebagainya. Inilah di sini di Morning Spirit ini kita mau bergandengan tangan. Ya, kita mau berjalan sama-sama, kita bangun semangat sama-sama, jalani hidup sampai titik akhir dan pulang sama-sama. Amin. Oke, Pak Un, puji Tuhan Pak Un. Ya. Ya Pak Yos. Alhamdulillah pagi. Puji Tuhan. Ada komen Pak Un? Mungkin 1-2 menit bisa kasih komen. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, kita mesti percaya firman Tuhan yang berkata bahwa segala sesuatu Tuhan punya tujuan. Bahkan orang fasik aja Tuhan bikin untuk tujuan menggantikan kita. Amin. Jadi saya juga udah pernah ditipu. Yang nipu juga pasti orang dekat, ya. Waktu itu saya mau bikin rumah, rumahnya udah dirontokin, udah dibongkar, uangnya ketipu. Betapa malunya kita sebagai hamba Tuhan kalau mau bangun rumah sampai nggak jadi gitu kan. Sebenarnya firman Tuhan bilang duduk dulu, rancang dulu semuanya. Tapi saya percaya bahwa segala sesuatu pasti Tuhan punya tujuan. Dan pada saat uang saya ditipu orang itu, istri saya cuma bilang begini, ya udahlah nggak usah dipikirin. Ntar kita mikirin dia, kita sakit, dia mah enak-enak pakai uang kita. Ya, tapi dengan saya ditipu,
sudah ada beberapa keluarga pulih kembali, di mana suami istri sudah pisah kemana-mana karena suaminya ditipu, istrinya marah, jadi susah, uang bertahun-tahun dia kumpulin, tetapi ditipu sama teman suaminya. Tapi puji Tuhan, saya bisa bersaksi bagaimana saya juga mengalami hal itu, dan suami istri kembali. Jadi udah beberapa orang yang mendapat hal yang sama seperti kita, dan kita bisa bersaksi karena kita ngalamin gitu. Seperti itu Koyos. Jadi segala sesuatu ada tujuannya gitu. Iya, Saya betul. percaya baik Bu Lisa, Bu Santi, Pak Glenn, nanti ada orang-orang yang sama seperti kita, dan kita bisa cerita bagaimana Tuhan tolong kita keluar dari masalah itu. Ya. Amin. Amin ya. Semua tujuannya supaya kita kembali kepada fokus kerajaan Allah, sorga, kekekalan. Jangan hanya dengan masalah-masalah, penyakit dan sebagainya kita terpancing jadi belok, meleset seperti itu ya. Dan kita juga, puji Tuhan, inilah hikmat. Kalau Roma 8 ayat 28 ya 29, hikmat yang dari Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal dunia ini, ya Tuhan memberikan hikmat, segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baiklah, kita akan akhiri saja karena waktu kita sudah cukup. Sampai ketemu besok hari Selasa, dan saya minta Pak Wid akan tutup dengan singkat. Terima kasih, silakan Pak Wid. Sekalian kata closing statement dan juga doa tutup. Terima kasih. Belum di unmute, Pak. Kami bersyukur karena Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kami. Ajari supaya kami semuanya ini tidak terikat dengan hal-hal yang duniawi. Karena Engkau sendiri yang berfirman kepada kami agar kami melepaskan semuanya itu. Agar kami bisa mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kalau kita masih tetap terikat oleh hal-hal yang dunia, kita tidak mungkin bisa menjalani segala perintah Tuhan. Karena itu segala peristiwa ini mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberikan kekuatan kepada kami dalam kehidupan ini supaya kami belajar, supaya meninggalkan karakter lama kami menuju kepada karakter Kristus. Kami percaya melalui pertemuan Morning Spirit ini, Tuhan akan mengubah kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri semuanya ini Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Sampai besok Bu Siska, Bu Erni, Shalom foto. semuanya. Besok foto Pak Un. Sampai besok Bu Lisa, Bu Pak Glenn, Bu Farida, Santi, Bu Tabita, Bu Farida, Pak Wid. Semuanya. Semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. See you. Baso. Oh, baso. Bu Siska. Baso udah buka belum Bu Siska? Nggak jadi kayaknya baso nih. Ditanyain tuh sama Pak Wid. Ayo kapan katanya ditantangin tuh. Ah, nih Pak Un juga nih. Ayo diajak nih Pak Un nih, biasa suka baso nih Pak Un nih. Ayo ikut Pak. Ikut. Tunggu